semuanya, selamat datang kembali di Ngobrol Sehat. Nah, tempat di mana kita ngobrol santai nih soal kesehatan, tapi yang berisi. Nah, bareng saya Dokter Cece dan hari ini kita akan bahas topik nih yang agak-agak sensitif sih ya, tapi penting banget, yaitu mengenai tentang bau mulut. Nah, bau mulut ini istilahnya adalah halitosis. Kamu pernah nggak sih ngerasa nggak pede pas lagi ngobrol nih sama teman-teman, sama orang-orang sekitar? Nah, gara-gara apa? Gara-gara bau mulut. Nah, itu tuh yang bakal kita bahas dengan narasumber kita hari ini, yaitu Dokter Karin. Halo dok. Halo Dokter Catherine. Halo dok. Halo semua. Aku di sini Dokter Karin ya. Nah, tadi udah disempet nih kayaknya disinggung-singgung sedikit ya sama Dokter Catherine ini masalah bau mulut nih. Nah ini aku yakin topiknya nggak sensitif ya, mungkin buat teman-teman semua juga. Jadi pasti teman-teman pernah 1 kali 2 kali ngalamin tentang masalah bau mulut ini, tapi mungkin cuma teman pendam sendiri nih karena malu mungkin ya. Nah hari ini kita mau sedikit bahas kali ya dok ya, kita bahas asli tentang bau mulut. Betul banget nih dok. Jadi bau mulut itu kayak silent killernya percaya diri nggak sih dok? Kita jadi nggak percaya diri, nggak confidence, dan juga jadinya nggak semangat nih dok buat berinteraksi, bersosialisasi dengan orang-orang sekitar kita ya kan dok? Iya betul banget. Jadi kayak bau mulut ini ya bisa salah satu faktor yang mungkin bakal menurunkan kepercayaan diri orang banget ya. Jadi teman-teman jadi nggak pede ngobrol sama orang dan segala macamnya. Nah ini mungkin buat teman-teman tahu juga ya. Jadi sebenarnya bau mulut ini namanya juga bau mulut. Jadi otomatis sebagian besar faktornya tuh memang dari mulut kita sendiri ya. Emang dapat berasal dari gigi ya, atau mungkin kondisi mulut yang lain dari lidah, atau mungkin ternyata ada infeksi atau keterlibatan dari badan tubuh lainnya nih yang akhirnya bermanifestasi di mulut kita nih, akhirnya juga menyebabkan mulut kita ini bau gitu. Oh jadi ternyata lidah itu pada saat pembersihan sikat gigi juga harus dibersihin ya dok, biar kita nggak ngerasa bau gitu mulut kita. Ya jadi di rongga mulut kita ini mungkin masih sering dilewatkan oleh teman-teman ya. Jadi selain gigi, emang lidah ini adalah salah satu bagian dari mulut yang harus kita bersihkan nih. Jadi kalau teman-teman mungkin perhatiin ngaca ya, sekali-kali kalau lidahnya warnanya agak putih kekuningan nih, nah itu tuh tanda salah satunya dok kalau ternyata lidah itu kotor. Padahal kan kalau kita makan, makanan tidak hanya bersih dari gigi ya, tapi juga lidah di dalam mulut. Nah dari sisa-sisanya ini akhirnya dia membentuk lapisan putih di lidah. Nah, makanya kalau lidah kita bersihkan itu sangat berkontribusi terhadap bau mulut. Pantes aja ya dok kalau misalnya kita udah sikat gigi nih rasanya udah bersih banget, tapi habis itu kita lupa membersihkan lidah, rasanya masih ada gitu dok, bau-bau bawang gitu ya dok. Iya bisa dok, habis makan bau bawang nempel gitu ya dok. Iya. Ya, itu jadi bisa dilihat lagi teman-teman nih udah bersihin lidahnya atau belum gitu. Nah kalau misalnya kita baru bangun tidur nih dok, kan rasanya kayak bau gitu ya dok mulut kita ya, rasanya kering gitu dok, itu kira-kira kenapa ya dok? Nah ini juga pengetahuan nih buat teman-teman semua ya. Jadi bau mulut itu tuh banyak macamnya nih dok. Iya. Ada yang memang bau mulutnya itu dia normal. Contohnya tuh pas bangun tidur ini. Kenapa normal kita bau mulutnya nih pas bangun tidur itu nanti hubungannya karena pas kita baru bangun nih dok. Mulut kita tuh pasti rasanya kering kan. Itu karena memang produksi air ludah kita atau saliva kita memang berkurang di pagi hari. Padahal air ludah itu memang salah satu faktor kunci dalam pembersihan mulut atau self cleansing di rongga mulut kita. Jadi kerasa bau, jadi itu normal. Nah yang perlu diperhatikan itu kalau misalkan kok bau mulutnya ini tuh kayak seharian ini kok bau terus-terusan, nah itu mungkin baru bisa di tanda kutip ya, mungkin bisa lebih diperhatikan nih, kira-kira ada nggak sih kondisi di rongga mulut lain yang bisa menyebabkan bau mulut itu tadi. Berarti Selain itu kan berarti wajar ya dok ya masuknya ya, tapi kalau misalnya kayak mulut kering gitu dok? Kalau mulut keringnya nih, selain dari bangun tidur ya. Betul. Nah kalau untuk mulut kering itu sendiri itu banyak sih penyebabnya ya dok. Pertama bisa jadi memang kondisi sistemik kita nih, kondisi badan kita nih, ada memang beberapa penyakit ya yang memang nanti bermanifestasi di mulut itu sebagai mulutnya tuh kering. Jadi kalau secara subjektif atau perasaan aja namanya serostomia, tapi kalau sudah memang berkurang nih produksi salivanya disebut dengan hiposalivasi nih, istilah medisnya ini pengetahuan aja gitu ya. Penyebabnya juga selain apa aja sih, selain dari kondisi sistemik juga bisa dari kebiasaan. Tadi biasanya sudah sering disinggung tentang merokok nih. Panas dari rokok itu tuh nanti bisa berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap penurunan dari saliva kita atau nih dok, intake
berkurang, akhirnya juga bau mulut deh. Begitu ya pendengar sekalian. Nah, ada lagi nggak dok yang penyebabnya tapi di luar dari rongga mulut kita nih dok yang dapat menyebabkan terjadinya bau mulut itu dok? Oke, ada tadi misalkan tadi ya kalau misalkan kondisi mulutnya nih ternyata baik-baik aja sih dok, misalkan bersih gitu ya, karena giginya nggak ada. Gitu. Nah ini bisa kita curigai manifestasi tadi dari penyakit sistemik. Misalnya teman-teman mungkin yang ngomongnya sering perih gitu ya, atau yang telat makan sedikit kok rasanya mual, atau kita sebut dengan GERD. Nah itu salah satu manifestasi yang buat bau mulut karena gas lambungnya kan naik nih dok. Nah akhirnya mulut kita jadi baunya asam. Atau manifestasi lain nih, misalkan untuk teman-teman yang punya mungkin ya gangguan ginjal dan segala macam, itu memang bisa bermanifestasi dan baunya tuh khas, jadi nggak cuma bau mulut ya. Nanti, nah ini bisa nih teman periksa langsung ke dokter nih, dokter gigi ini, nah pasti tahu nih kira-kira ini manifestasi dari mana nih kayak gitu. Jadi makanya memang kadang itu dok dari mulut ini bisa menunjukkan kondisi tubuh kita secara keseluruhan, salah satunya dari Betul. Betul sekali. Nah, berarti ini penyakit-penyakit Gen Z ya dok ya, GERD ya, bisa banget loh bikin mulut kita jadi bau gitu gara-gara ada asam lambungnya yang naik ya dok ya. Oke. Terus dok, kalau misalnya untuk pencegahannya dok, apa aja sih yang bisa kita lakuin supaya nafas kita itu tetap segar? Oke, untuk pencegahannya ya bisa dilakukan dua hal nih, secara mandiri atau bareng kita dok. Kalau untuk teman-teman yang di rumah nih, pertama ya ini yang paling basic ya, itu sikat gigi teman-teman. Pokoknya sikat gigi ya harus dilakukan secara benar, jadi bukan cuma 2 kali sehari tapi waktunya harus tepat, tekniknya harus tepat, pemilihan dari sikat gigi dan pasta giginya pun harus tepat. Nah, terus jadi pertanyaan nih, terus gimana yang tepat gitu kan dok ya? Yang tepat adalah pertama dari pemilihan bulu sikatnya yang halus dan kepalanya jangan terlalu besar supaya bisa menjangkau keseluruhan gigi rongga mulut kita. Terus juga pilih yang soft ya, yang bulunya tuh soft, gak usah yang keras-keras, jadi nanti pas temen sikat gigi itu tidak perlu ditekan terlalu kencang, tapi bisa bergerak secara efektif gitu, mengikat dari gusi ke gigi ya, dari merah ke putih. Terus juga 2 kali sehari ya sikatnya, gak perlu banyak-banyak, yang penting timenya pas dok. Jadi 3 kali nggak boleh dok? Boleh, yang penting 2-nya harus dipenuhi dulu. Oke, kalau 2-nya ini dilupakan percuma, mau 5 kali juga sama aja. Ya. 2 kalinya itu adalah setelah sarapan ya teman-teman dan sebelum tidur malam. Terus selain sikat gigi ini bisa juga teman-teman pakai benang gigi. Nah itu kayaknya banyak di Shopee, murah sih. Iya, sekarang di komersial juga sudah banyak ya. Mudah dijangkau. Benar. Di Indomaret juga banyak, jadi bisa pakai benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi, terutama nih misal untuk teman-teman yang giginya maju mundur cantik ya, itu kan kadang susah nih pakai sikat gigi, jadi bisa dibantu dengan menggunakan benang gigi. Betul. Nah, terus juga minum air putih yang cukup ya kan, supaya mulutnya tidak kering kayak tadi ya, jelasnya tidak kering. Terus juga makan makanan yang berserat dan berair supaya menstimulasi ya dari air ludah kita untuk membersihkan mulut secara maksimal. Terus juga buat teman-teman nih yang suka ngaca terus ngerasa ada kuning-kuning di gigi keras-keras ya, itu namanya karang gigi. Nah itu harus juga dibersihkan karena dia merupakan salah satu sumber utama juga penyebab bau mulut dok. Jadi nanti teman-teman bisa nih datang ke dokter Catherine atau ke aku gitu ya untuk membersihkan karang gigi 6 bulan sekali kayak gitu dok. Betul, berarti ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama kita pasti harus membersihkan gigi kita dengan baik dan benar ya dok ya. Kemudian intake makanan, minuman itu harus diperhatikan ya teman-teman semua. Oke, kalau pakai kumur-kumur mouthwash gimana dok? Kumur-kumur ya, kelupaan ya tentang obat kumur ya. Nah ini banyak juga sih jadi pertanyaan kayaknya obat kumur tuh oke nggak sih dok, atau sebenarnya efek nggak sih dok? Bener. Ya dia bagus ya, pasti terciptanya obat kumur itu pasti ada fungsinya ya. Salah satunya memang membantu untuk pembersihan mungkin sisa makanan dan debris-debris di rongga mulut. Tetapi namanya dia tambahan ya, suatu produk penambah, otomatis gak bisa jadi menu utama nih dok. Kayak makan nasi sama tempe ya tetap kenyang, kalau harus nasi harus dimakan, tempe doang mah gak cukup gitu ya. Kayak gini lah pokoknya ibaratnya ya dok ya. Jadi tetap yang utama adalah sikat giginya,
terus tadi yang sudah jelaskan, baru setelah itu silakan bisa ditambahkan dengan penggunaan mouthwash kayak gitu. Iya bener banget lagi nih dok analoginya ya mengenai tentang mouthwash itu ya tambahan gitu loh, mau dipakai boleh nggak dipakai boleh, tapi harus tahu juga ya ini indikasi nggak sih pakai mouthwash atau enggak gitu ya, jangan terlalu berlebihan penggunaannya juga. Kemudian kalau mau ada pertanyaan lagi nih dok, kalau misalnya udah sikat gigi, kemudian pakai mouthwash tapi tetap bau, itu kenapa ya dok kira-kira? Nah kalau udah pakai mouthwash mint gitu, misalnya udah seger kok masih bau, nah itu bisa jadi coba cek kandungan mouthwashnya dulu teman-teman. Yang disarankan itu sebenarnya tidak mengandung alkohol ya, karena kalau dia mengandung alkohol nanti efek sampingnya adalah bikin mulutnya kering, dan akhirnya ya kalau memang dari awal penyebab bau mulutnya kering ditambahin mouthwash dia makin kering, jadi akhirnya percuma. Jadi mungkin salah satunya itu juga ya, makanya dia tetap bau. Atau ya kayak tadi, mungkin memang penyebabnya bukan dari mulut dok, mungkin memang dari anggota tubuh yang lain gitu. Makanya kalau memang teman-teman sudah merasa bau mulut dan sudah merasa udah semaksimal mungkin menjaga kebersihan mulut dan tapi nggak hilang-hilang, ataupun orang-orang sekitar notice nih gitu, nah itu teman-teman bisa langsung aja deh coba ke dokter gigi ya buat dicek kira-kira kenapa sih penyebabnya. Nanti kalau ternyata memang wah sumbernya bukan dari mulut nih, nah nanti kita bisa bantu untuk rujuk ke teman sejawat dokter kita ya, atau yang lebih ahli untuk menangani keluhan dari teman-teman gitu dok. Benar sekali ya dok, berarti nih intinya bau mulut itu bisa dicegah ya dok, tapi ya kita nggak boleh nganggap sepele gitu loh dengan bau mulut itu. Ternyata ininya segala hal itu yang berbau dengan kesehatan ya dok, apapun itu tidak bisa dianggap sepele dok, karena namanya kesehatan dan anggota tubuh kita pasti salah satu dan yang lainnya pasti saling berkaitan kan, jadi memang kita harus melihat segalanya secara holistik atau keseluruhan ya, jadi apapun itu nggak boleh disepelekan teman-teman. No. tidak. Wah setuju banget sih sama dokter Karin ya, ngobrolnya seru banget nih dok dan bermanfaat sekali ya. Terakhir boleh dong dok kasih tips singkat ini buat pendengar kita semua biar nafas lebih segar sepanjang hari. Oke. Tips pertama, ini diulang-ulang terus nggak apa-apa ya? Sikat apa-apa. gigi. Sikat gigi. Sikat gigi baik dan benar, itu yang pertama. Oke. Yang kedua tadi banyak minum air putih. Terus ketiga, teman-teman yang suka ngemil manis-manis, lengket-lengket kayak gitu ya, jangan lupa juga sikat gigi harus yang rajin kayak gitu ya. Terus yang suka ini makan pete, makan jengkol gitu kan, Enak banget dok. yang baunya kuat-kuat, nah itu bisa dikurangin makannya ya. Pertama misalkan makan malam ya jangan pakai jengkol atau pete, nanti pagi-pagi Paginya pas ya. bangun sangat semerbak gitu ya dok ya. Ya kayak gitu. Terus kopi dan rokok pun tadi ya bisa dikurangin kayak gitu. Sama jangan lupa untuk kontrol ke dokter gigi seperti itu sih. Jadi perlu ditekankan lagi ya para pendengar semuanya, teman-teman sekalian, jangan lupa untuk kontrol rutin ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali ya dok ya. Untuk apa? Untuk pencegahan dini supaya kalau misalnya ada masalah yang kecil nggak menjadi masalah yang besar. Nah mantap, udah cukup ya. Terima kasih banyak dokter Karin sudah sharing ilmunya hari ini. Oke, sama-sama dokter Cece, senang bisa berbagi dong. Oke teman-teman, episode ini kali ini sudah selesai. Semoga bisa bikin teman-teman lebih pede dan juga sehat. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Bye bye. See you.